Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep manusia dalam Islam bersama kelompok saya yaitu kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Arda Salisha Suherman, Hana Nur Karimah, Pramesda Yohana, Raiza Nafis Rihadatul. Topik yang akan dibahas yang pertama, konsep manusia, yang kedua, unsur manusia, yang ketiga, tugas manusia, yang keempat, karakter positif pengembangan diri. Yang pertama, ada konsep manusia. Dalam konsep diri manusia, terdapat 5. Yang pertama, ada pandangan ilmu pengetahuan tentang manusia. Pada saat manusia diberi kemampuan berpikir secara sistematis, pertanyaan tentang siapakah diri manusia itu mulai timbul. Para ahli pikir berbeda pendapat dalam mendefinisikan manusia. Perbedaan pendapat tersebut timbul disebabkan oleh kenyataan kekuatan dan peran multidimensional yang dimainkan oleh manusia, ditambah dengan kecenderungan para ahli pikir yang hanya meninjau dari sisi yang menjadi titik pusat perhatiannya dan mengabaikan sisi yang lainnya. Terdapat beberapa teori. Yang pertama, teori psikoanalisis menyebut manusia sebagai homo volens, yaitu manusia berkeinginan. Yang kedua, ada teori behaviorisme menyebut manusia sebagai homo mechanicus, manusia mesin. Yang ketiga, ada teori kognitif menyebut manusia sebagai homo sapiens, manusia berpikir. Yang keempat, ada teori humanisme, manusia adalah homo ludens, yaitu manusia bermain. Manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengaktualisasikan diri. Yang kedua, manusia menurut agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab suci Al-Quran yang diantaranya ayat-ayatnya adalah gambaran konkret tentang manusia. Berbagai istilah yang menunjukkan berbagai aspek kehidupan manusia, diantaranya yang pertama dari aspek historis penciptaannya. Manusia disebut sebagai Bani Adam, di mana manusia adalah anak turun Nabi Adam. Yang kedua, dari aspek biologis kemanusiaannya. Manusia disebut dengan Bashar, yang mencerminkan sifat-sifat fisika, kimia, biologisnya. Yang ketiga, dari aspek kecerdasannya. Manusia disebut dengan insan, yakni makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. Lalu, dari aspek sosiologisnya, manusia disebut dengan Anas, yang menunjukkan sifatnya yang berkelompok dengan sesama. Manusia tidak dapat hidup sempurna tanpa bantuan dan keterlibatan orang lain. Yang terakhir, dari aspek posisinya, manusia disebut dengan Abdun, yang menunjukkan kedudukannya sebagai hamba Allah, yang harus tunduk dan patuh kepadanya. Yang ketiga, asal kejadian manusia. Asal kejadian manusia ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, menurut ilmu pengetahuan, asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari teori tentang spesies baru yang berasal dari spesies lain yang telah ada sebelumnya melalui proses evolusi. Evolusi manusia menurut ahli paleontologi berdasarkan tingkat evolusinya dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama tingkat pra-manusia, yang kedua tingkat manusia kera, yang ketiga manusia purba, dan yang keempat manusia modern atau homo sapiens yang telah pandai berpikir menggunakan otak dan nalarnya. Tidak ada teori evolusi yang tunggal, ada yang saling mendukung, namun ada pula yang bertolak belakang sehingga bisa menimbulkan kebingungan bagi awam. Perubahan fisik suatu makhluk dalam konteks evolusi baru bisa terlihat selama jutaan tahun. Bila baru dalam hitungan ratusan ribu tahun, belum terjadi perubahan yang berarti pada genus tersebut.
Analisis itu kemudian mengarahkan kepada suatu kesimpulan bahwa Homo sapiens itu bukan merupakan keturunan Homo erectus. Keduanya adalah makhluk yang berbeda, yang tidak mempunyai hubungan evolusi. Homo erectus itu tampaknya mengalami kepunahan, yang beberapa ratus ribu tahun kemudian muncul Homo sapiens. Yang kedua, menurut Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, proses penciptaan manusia pertama. Dalam pandangan Islam, Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini dengan segala karakter kemanusiaannya. Terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 28 hingga 29. Dari ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa proses penciptaan Adam tersebut melalui 3 tahap, yakni bahan awal manusia adalah tanah. Bahan tersebut disempurnakan. Setelah proses penyempurnaannya selesai ditiup, kemudian kepadanya ruh ilahi. Lalu penciptaan Hawa yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 1. Yang kedua, proses reproduksi manusia. Proses reproduksi manusia ini berbeda proses penciptaannya pada Hawa dan Adam. Proses reproduksi manusia terjadi melalui pencampuran bahan dari laki-laki dan perempuan. Yang keempat, unsur-unsur manusia. Terdapat beberapa. Yang pertama, ruh. Ruh adalah getaran ilahi, yaitu getaran sinyal ketuhanan sebagaimana rahmat, nikmat, dan hikmah yang kesemuanya sering terasakan sentuhannya, tetapi sukar dipahami hakikatnya. Yang kedua ada nafs. Nafs di dalam Al-Quran mempunyai aneka makna, sekali diartikan sebagai totalitas manusia. Nafs dalam konteks manusia menunjuk kepada sisi di dalam diri manusia yang berpotensi baik dan buruk. Nafs berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Lalu ada fitrah. Fitrah di sini berarti sifat yang ada pada awal penciptaannya, sifat alami manusia, agama atau sunnah. Sementara Imam Al-Maraghi mengartikan fitrah sebagai kondisi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang menghadapkan dirinya kepada kebenaran dan kesiapan untuk menggunakan pikirannya. Fitrah manusia tidak hanya terbatas pada fitrah keagamaan saja, tetapi terdapat beberapa jenis fitrah di antaranya. Yang pertama ada fitrah keagamaan, yang kedua ada fitrah akliyah, yang ketiga ada fitrah jasadiyah, dan keempat merasa senang ketika menerima nikmat dan sedih ketika ditimpa musibah juga merupakan fitrah manusia. Lalu ada qalb. Qalb terambil dari akar kata yang bermakna merubah, pindah, atau membalik karena seringkali qalb itu berbolak-balik. Kadang senang dan kadang sedih. Kadang setuju dan kadang menolak. Lalu ada akal. Akal berarti menahan atau mengikat sehingga akil pada zaman pra-Islam digunakan untuk menyebut orang yang dapat menahan amarahnya dan oleh karenanya dapat mengambil sikap dan tindakan yang berisi kebijaksanaan dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Akal sendiri memiliki istilah. Yang pertama, daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu. Yang kedua, dorongan moral. Yang ketiga, daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah. Lalu ada al-hawa. Al-hawa sering disebut nafsu. Adalah suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Dorongan-dorongan ini sering disebut dengan dorongan primitif karena sifatnya yang bebas tanpa mengenal baik dan buruk. Yang kelima ada karakteristik manusia. Manusia memiliki karakteristik yang membedakannya dengan makhluk yang lain, di antaranya karakteristik tersebut yaitu dari aspek kreasi.
Manusia mempunyai morfologi, bentuk tubuh, struktur, dan fungsi anggota tubuh yang sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Meskipun mungkin juga banyak kesamaannya, tetapi tangan manusia misalnya lebih fungsional daripada tangan simpanse, demikian pula dengan organ-organnya. Yang kedua, aspek ilmu. Manusia adalah makhluk yang dianugerahi kemampuan berpikir, sehingga ia mampu menyusun konsep-konsep, teori-teori, dan rumus-rumus, mencipta, mengembangkan, dan mengemukakan gagasan serta melaksanakannya. Hal ini tidak dimiliki oleh makhluk lain. Lalu dari aspek kehendak, manusia memiliki kehendak yang menyebabkan bisa mengadakan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Lalu dalam aspek pengarahan akhlak, manusia adalah makhluk yang dapat dibentuk akhlaknya. Ada manusia yang sebelumnya baik-baik, tetapi karena pengaruh lingkungan tertentu dapat menjadi seorang penjahat. Demikian sebaliknya. Tugas dan peran manusia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Tugas dan peran manusia sebagai hamba Allah yaitu tunduk dan taat terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan kehidupan di bumi, baik yang menyangkut hubungan vertikal atau manusia dan Tuhan maupun hubungan horizontal atau manusia dengan manusia dan alam semesta. Jadi, manusia harus melaksanakan kewajibannya untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan manusia dengan manusia lain harus saling menghormati dan menghargai. Tidak boleh menyakiti dan mengusik kehidupan manusia lain. Dan manusia juga harus baik terhadap alam semesta agar alam semesta itu tetap terjaga. Selanjutnya, tugas dan peran manusia sebagai khalifah Allah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa khalifah itu. Kata khalifah seringkali diartikan sebagai pengganti. Menurut Al-Isfahani, khalifah itu adalah menggantikan yang lain, berarti melaksanakan sesuatu atas nama yang digantikan, baik bersama yang digantikannya maupun sesudahnya. Dan makna dari manusia sebagai khalifah Allah berarti manusia bertindak mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah wakil Tuhan dalam melaksanakan kehendak Allah di dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas dan peran manusia sebagai khalifah Allah. Tugas dan peran manusia sebagai khalifah Allah itu yang pertama, taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan manusia di dalam menjalankan kekhalifahannya akan sangat bergantung kepada sejauh mana ketaatan dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin manusia taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tugas kekhalifahannya semakin dapat terlaksana dengan baik. Sebaliknya, semakin manusia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapat dipastikan bahwa tugas kekhalifahannya akan terbengkalai. Kemudian yang kedua, menjadikan pemahaman serta penguasaan terhadap hukum-hukum kebenaran yang terkandung dalam ciptaan Allah sebagai dasar manusia dapat menyusun konsep-konsep serta melakukan rekayasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi manusia sebagai khalifah harus dapat menjadikan hukum-hukum kebenaran yang terkandung dalam ciptaan Allah sebagai dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang ketiga, menjadikan landasan tauhidillah sebagai tumpuan agar kebebasan yang dimilikinya tidak menjadikannya bertindak sewenang-wenang. Sebagai khalifah, manusia diberi wewenang berupa kebebasan memilih dan menentukan. Akan tetapi, agar kebebasan yang diberikan tidak menjadikan khalifah itu sewenang-wenang kepada yang dipimpinnya, maka khalifah harus melaksanakan kepemimpinannya berdasarkan atas ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menjelaskan karakter positif dalam pengembangan diri manusia. Karakter menurut KBBI merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai yang unik, baik yang terpatri dalam diri dan terjerantahkan dalam perilaku. Sementara menurut para ahli, karakter adalah kumpulan tata nilai yang mewujudkan
dalam suatu sistem daya dorong atau daya juang yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang akan ditampilkan secara mantap. Dalam rangka menjalankan tugas sebagai khalifah, manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal dan kalbu. Tugas kekhalifahan hanya akan terwujud jika manusia memaksimalkan kedua potensi tersebut dengan seimbang dan sebaik mungkin. Tidak cukup hanya dengan memaksimalkan salah satu di antara keduanya. Adapun karakter-karakter unggul dan utama yang harus dimiliki oleh manusia dalam menjalankan tugas kekhalifahan adalah: yang pertama adalah tabah dan pantang menyerah. Dalam kamus KBBI, kata tabah memiliki beberapa arti. Yang pertama, tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, dan tidak lekas patah hati. Yang kedua adalah tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu nafsu. Sedangkan kata pantang menyerah mempunyai arti suatu sikap ketika seseorang tidak mau begitu saja menyerah terhadap nasib dan terus melawan hambatan dan gangguan yang menghalanginya demi meraih apa yang dicita-citakan. Tabah dan pantang menyerah sejatinya membicarakan tentang persoalan sabar. Dalam lisanul Arab, kata sabar mempunyai beberapa makna, di antaranya adalah tidak tergesa-gesa, bertahan dalam kondisi sulit, menahan diri, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar untuk menghadapi hal-hal yang diharamkan. Sabar tidak selalu berkonotasi pasif, sabar juga berkonotasi aktif. Seperti ketika seseorang bersabar ketika mencari ilmu atau mencari rezeki. Sabar pasif adalah sikap menerima atas apa yang terjadi atau menimpa diri seseorang. Sedangkan sabar aktif adalah sabar yang bukan hanya berarti menerima, tapi harus diwujudkan dengan tindakan atau sikap nyata. Karakter yang kedua adalah konsisten atau istiqomah. Kata istiqomah dalam bahasa Arab berarti jalan lurus yang berada di tengah, tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Lawan katanya adalah iwaja atau garis bengkok. Istiqomah juga bisa diartikan sebagai sikap moderat atau wajar dalam banyak hal termasuk dalam persoalan agama. Istiqomah adalah bersikap moderat, tidak ekstrim ke kanan atau ke kiri. Konsekuensi dari sikap istiqomah adalah komitmen diri untuk tetap berpegang teguh kepada jalan yang lurus yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan dalam Al-Quran, dan sekaligus juga komitmen kuat untuk tidak mengikuti hawa nafsu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Asy-Syura ayat 15. Orang yang istiqomah akan melahirkan ketenangan jiwa yang diungkapkan oleh Al-Quran dengan kalimat tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Orang yang istiqomah tidak akan merasa takut memandang masa depan, sesulit apapun kondisinya, serta tidak merasa sedih saat menjalankan kehidupan sehari-hari. Karakter yang ketiga adalah integritas. Seseorang dikatakan berintegritas kala apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang diperbuat. Orang yang berintegritas akan selalu konsisten dalam memegang prinsip kejujuran di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Integritas sangat berkaitan dengan kualitas moral dan kredibilitas. Seseorang dikatakan mempunyai kualitas moral yang baik dan mendapatkan kepercayaan diri dari masyarakat atau kredibel apabila dia mempunyai integritas. Karakter yang keempat adalah profesional. Menurut KBBI, profesional adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Profesionalisme adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar. Profesionalisme juga diartikan sebagai keandalan dalam melaksanakan tugas, sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami diikuti oleh masyarakat. Setidaknya ada 4 mentalitas profesional menurut Jansen Hasinamo, yakni yang pertama, mentalitas mutu. Seorang profesional akan selalu berusaha menampilkan kemampuan dan kinerja yang terbaik. Yang kedua, mentalitas
Altruistik. Altruistik adalah keinginan untuk berbuat baik. Seorang profesional selalu dimotivasi oleh mentalitas altruistik tersebut. Pengertian baik dalam hal ini adalah bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Yang ketiga adalah mentalitas pembelajar. Seorang profesional adalah seorang pembelajar yang menjadikan dirinya terus bertumbuh dan mempertajam kompetensinya bekerja. Seorang pembelajar tidak pernah puas dengan apa yang telah diketahui, sebab dia tahu betul bahwa apa yang tidak ia ketahui boleh jadi lebih banyak dari apa yang dia ketahui. Yang keempat adalah mentalitas etis. Seseorang yang profesional tidak akan mengkhianati etika dan moralitas profesinya. Profesionalisme tidak hanya dilihat dari motivasinya saja, tapi juga harus dipastikan bahwa jenis pekerjaan itu sah dalam artian sesuai dengan aturan agama dan negara. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.